Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Puji Tuhan karena anugerahnya kita berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan luar biasa telah menolong kita sepanjang hari ini dalam segala pekerjaan kita. Mari kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan lewat ibadah malam pada saat ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ria Nirmala dengan tema Jalan Terjal Menuju Tahta. Mari siapkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Tentu kita semua pernah datang berkunjung di Toraja Utara di tempat ini, dan tentunya kita tidak lazim lagi dengan salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Rantepao saat ini adalah Puncak Gunung Singki. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, melihat pemandangan kota Rantepao dari Puncak Gunung Singki adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Sepanjang mata memandang kita akan dimanjakan dengan begitu banyaknya pemandangan, mulai dari hamparan sawah, gedung-gedung yang berwarna-warni, bahkan kita juga bisa melihat gunung atau bukit yang letaknya jauh dari kota Rantepao. Saudara, namun tahukah Anda bahwa untuk melihat pemandangan yang begitu indah dari Puncak Gunung Singki dengan suasana tenang, dengan tiupan angin yang begitu menyejukkan, ada harga yang harus kita bayar untuk menikmati semua pemandangan yang disuguhkan dari atas Puncak Gunung Singki. Kita harus berjuang melewati kerikil, melewati batu-batu yang sangat terjal, bahkan kita harus melewati ratusan anak tangga yang kemudian terkadang membuat kita menyerah di tengah jalan, atau bahkan ada di antara kita yang kemudian berpikir dua kali ketika akan mendaki di Puncak Gunung Singki untuk melihat pemandangan dari kota Rantepao. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang cara melewati jalan terjal menuju tahta. Dan kitab 2 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7
akan menjadi bahan kebenaran firman Tuhan kita saat ini yang akan menolong kita, membantu kita untuk memahami cara kita untuk menuju tahta kita masing-masing. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau tetap menuntun menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini, di mana saat ini bersama-sama kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan dalam keluarga, dalam rumah, bahkan di tempat kami masing-masing. Kebenaran firman-Mu telah siap untuk kami dengarkan. Tuhan, tolong kami semua, karuniakan kami hikmat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mampu kami pahami, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati berbagai macam kesulitan kehidupan yang Tuhan perkenankan hadir dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa di sorga, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kitab 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 akan menjadi perenungan kita malam hari ini, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan diberi judul Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetapkan mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitakan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mengenal Daud? Daud adalah anak terakhir dari 8 bersaudara. Dia adalah seorang gembala yang sudah dari kecil terbiasa untuk menggembalakan ternaknya di padang rumput. Dia adalah raja kedua setelah Saul ditolak oleh Allah. Perjalanan Daud untuk menduduki tahta Israel untuk menjadi seorang raja bukanlah perjalanan yang mudah seperti ketika kita membalikan telapak tangan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak pergumulan yang harus Daud lewati sampai pada akhirnya Tuhan mengatakan ia berhak atas tahta kerajaan Israel saat itu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, di pasal 16 di kitab 1 Samuel, di situ untuk pertama kalinya sebenarnya Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Dari situ jugalah Daud kemudian memulai perjalanan hidupnya sebagai orang pilihan Allah. Hal pertama yang harus Daud hadapi ketika ia sudah diurapi menjadi seorang raja adalah ia harus maju di medan perang untuk melawan Goliat. Dengan kekuatan Tuhan,
Daud kemudian maju melawan Goliat yang besarnya kira-kira 3,2 meter saat itu. Setelah melawan Goliat, Daud pun harus kembali berhadapan dengan Raja Saul. Saat berhadapan dengan Raja Saul, Daud harus terus-menerus lari dari kejaran Saul. Daud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk menghindar dari kemarahan Raja Saul saat itu. Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwa kurang lebih 7 tahun Daud berpindah-pindah tempat untuk menghindar dari kejaran Raja Saul saat itu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, maju berperang dengan lawan yang lebih besar daripada diri kita. Hidup berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bukanlah persoalan yang mudah, bukanlah persoalan yang gampang. Daud menderita, ia cemas, betul, ia takut tentu saja. Dan mungkin saja Daud saat itu merasakan kelelahan yang luar biasa karena dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun saudara yang sama dikasihi Tuhan, hal itu Daud lewati semuanya dalam tuntunan Tuhan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa terkadang perjalanan kehidupan kita saat ini mirip-mirip atau hampir sama dengan perjalanan kisah hidup Raja Daud sebelum ia mencapai tahta kebesarannya sebagai seorang raja. Terkadang saudara, kita berhadapan dengan sebuah masalah, kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang kemudian kita menganggap diri kita ini adalah sesuatu yang kecil, yang tidak berharga, yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kembali kisah Daud ketika dia melawan raksasa yang bernama Goliat, di pasal 16, 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-40 di situ dikatakan bahwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan satu tarikan katapel. Saat itu kalau diceritakan ada 5 batu yang diambil Daud dari sungai, lalu kemudian ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia mengambil satu batu itu, lalu kemudian dia mengarahkannya ke kepala Goliat. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita berpikir dengan logika kita manusia, mana mungkin Daud dapat mengalahkan Goliat. Namun saat itu Daud tidak berfokus pada besarnya Goliat. Daud tidak berfokus pada alat-alat perang yang saat itu sangat lengkap dimiliki oleh Goliat. Fokus Daud adalah kekuatan Tuhan yang ada padanya, sehingga ketika Daud berkata kepada Goliat, engkau datang dengan pedang, engkau datang dengan semua senjata perangmu, tapi saya datang kepadamu dengan atas nama Tuhan, atau bahkan dia katakan bahwa dalam nama Tuhan saya mendatangi engkau. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini di ayatnya yang pertama, ada satu hal yang sangat menarik yang menurut saya bisa untuk kita contohi, bisa untuk kita teladani dari cara Daud ketika dia berhadapan dengan tantangannya saat itu. Dalam bacaan kita, Daud memberikan kita teladan cara untuk menghadapi kesulitan kita. Cara itu adalah selalu bertanya kepada Tuhan, selalu meminta persetujuan Tuhan dalam setiap tindakannya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, pertanyaan saya saat ini, apakah dalam hidup kita saat ini ketika kita berada dalam situasi sulit, ketika kita berada dalam sebuah suasana yang mendatangkan penderitaan bagi kita, apakah kemudian kita pernah bertanya kepada Tuhan, mau kemana saya Tuhan, mau bikin apa saya Tuhan, dan apa kehendak-Mu Tuhan? Apakah di setiap kesulitan hidup kita, kita juga bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat Tuhan?
Atau jangan-jangan justru dalam kehidupan kita selama ini kita sedang mendikte Tuhan untuk menuruti apa yang kita kehendaki. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam mencapai kesuksesan, dalam mencapai suatu keberhasilan, atau bahkan mungkin tema kita malam hari ini untuk mencapai tahta kita, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Ada hal yang kemudian harus kita korbankan. Dan dalam perjuangan kita dan dalam pengorbanan kita, Allah ingin untuk kita selalu bertanya kepada Tuhan, mencari tahu apa maksud Tuhan. Seperti dalam bacaan kita di ayat 2. Di situ Daud berkata, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Lalu jawab Tuhan, ke Hebron. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, situasi yang paling menyulitkan kita saat ini adalah situasi pandemi corona saat ini. Banyak orang bertanya, bagaimana, sampai kapan, dan bagaimana cara untuk kita melalui semua ini. Saudara, tahukah kita bahwa saat ini Tuhan sudah memberikan kita petunjuk. Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar untuk melewati pandemi kita saat ini. Lewat tenaga medis, lewat pemerintah kita, Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar untuk terus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Tuhan sudah menolong kita. Saat ini tergantung kita apakah kemudian kita mau mendengarkan suara Tuhan, apakah kita mau pergi ke tempat di mana Tuhan menginginkan kita untuk pergi. Karena saudara yang sama dikasihi Tuhan, tidak ada tahta tanpa pengorbanan. Tidak ada sukses tanpa penderitaan dan air mata. Tidak ada penderitaan yang tidak akan berakhir. Saudara, anak muda bilang hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, dan itu benar. Namun ingat bahwa kita akan sukses melewati proses demi proses kehidupan kita jika kita selalu bertanya kepada Tuhan dan selalu mengikuti arahannya. Karena itu saudara yang sama dikasihi Tuhan, apapun pergumulanmu hari ini, apapun bentuk penderitaanmu saat ini, tetaplah bertanya kepada Tuhan, tetaplah tekun berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan tetap memberikan kita petunjuk untuk keluar dari setiap persoalan kita, dan kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu.
kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Roh Kudus. Saat ini Engkau kembali memperkenankan kami menikmati kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami petunjuk bagaimana cara kami harus melewati satu persatu pergumulan kehidupan yang Tuhan perhadapkan bagi kami. Tentu ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan saat ini. Biarlah Engkau ya Tuhan dari tahta kekudusan-Mu melihat keberadaan anak-anak-Mu satu persatu saat ini. Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka untuk tetap sabar, untuk tetap tabah menjalani setiap proses yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang menjadi harapan mereka untuk masa depan mereka di kemudian hari, apapun bentuknya Tuhan, semuanya boleh mereka terima karena kasih karunia Tuhan sendiri. Lembutkan hati kami sehingga kami mau tetap mendengarkan setiap arahan-arahan Tuhan, setiap petunjuk-petunjuk Tuhan untuk kami lakukan dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini ungkapan syukur kami, permohonan seru sembahyang kami. Terima kami yang datang bermohon kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami semua datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Dimuliakan Tuhan melalui penyembahan kita pada malam hari ini. Semoga firman-Nya yang sudah kita dengarkan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan untuk terus berpengharapan kepadanya. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.